Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismayanti dari Universitas Muhammad Husni Tamrin dengan program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu penelitian bahasa untuk proyek analisis kesalahan dalam berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Andes Muassisah Jadidah Master Pendidikan. Di sini saya mendapat sumber data dari skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2020 sampai 2023 oleh Novi Anggraeni dengan judul skripsi yaitu Analisis Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas dalam Keuangan Dana Desa, Studi kasus pada Desa Karangpaiton Ledokombo, Kabupaten Jember tahun 2020 sampai 2023. Di sini saya akan mengoreksi kalimat ejaan yang salah. Data kesalahan ke-1 yaitu pertanggungjawaban, analisis pembenaran, pertanggungjawaban. Data kesalahan kedua yaitu mempertanggungjawabkan, analisis pembenaran, mempertanggungjawabkan. Data kesalahan ketiga yaitu mencangkup, analisis pembenaran yaitu mencakup. Data kesalahan keempat yaitu pengumpulan datam, analisis pembenaran yaitu pengumpulan data. Data kesalahan kelima yaitu keabsahan data, analisis pembenaran yaitu keakuratan data. Data kesalahan keenam yaitu penerapan, analisis pembenaran yaitu penerapan. Data kesalahan ketujuh yaitu anggaran, analisis pembenaran yaitu anggaran. Data kesalahan ke-8 yaitu diakses, analisis pembenaran yaitu diakses. Data kesalahan ke-9 yaitu mempengaruhi, analisis pembenaran yaitu memengaruhi. Kalimat efektif. Data kesalahan ke-1 yaitu transparansi belum terpenuhi karena tidak semua informasi dapat diakses masyarakat. Analisis pembenarannya, transparansi belum terjamin karena akses informasi terbatas. Data kesalahan kedua, laporan tahunan hanya disampaikan pada forum tertentu. Analisis pembenaran, laporan tahunan dibatasi untuk forum internal. Data kesalahan ketiga, dana desa tidak dijelaskan penggunaannya secara rinci. Analisis pembenaran, penggunaan dana desa tidak transparan. Data kesalahan keempat yaitu publikasi keuangan desa terbatas pada jumlah dana yang diterima. Analisis pembenaran, publikasi keuangan desa kurang lengkap. Data kesalahan kelima yaitu tidak ada media publikasi daring untuk informasi keuangan desa. Analisis pembenaran, informasi keuangan desa tidak tersedia secara online. Data kesalahan keenam yaitu keterlambatan pelaporan menyebabkan kurangnya akuntabilitas. Analisis pembenaran, keterlambatan pelaporan berdampak pada akuntabilitas. Data kesalahan ketujuh yaitu proses musrenbangdes belum melibatkan seluruh masyarakat. Analisis pembenaran, seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan dalam proses musrenbangdes. Data kesalahan ke-8 yaitu hanya perangkat desa yang memahami penggunaan dana. Analisis pembenaran, masyarakat belum memahami penggunaan dana desa. Data kesalahan ke-9 yaitu tidak ada dokumen resmi yang dapat diakses umum mengenai keuangan desa. Analisis pembenaran yaitu dokumen keuangan desa tidak tersedia secara umum. Data kesalahan ke-10, media informasi desa belum digunakan secara optimal. Analisis pembenaran, media desa belum dimanfaatkan dengan baik. Data kesalahan ke-11 yaitu tidak adanya format yang seragam di desa. Analisis pembenaran, format pelaporan desa belum seragam. Data kesalahan ke-12, dana desa hanya diumumkan melalui papan informasi sementara. Analisis pembenaran, dana desa hanya diumumkan di papan informasi. Data kesalahan ke-13, perangkat desa kurang memahami prinsip transparansi. Analisis pembenaran, perangkat desa belum paham transparansi. Data kesalahan ke-14, informasi pengeluaran desa sulit diakses masyarakat. Analisis pembenaran, informasi pengeluaran desa tidak mudah diakses. Data kesalahan ke-15, tidak ada mekanisme pengawasan independen terhadap penggunaan dana desa.
Analisis pembenaran, tidak ada pengawasan independen atas nama desa. Data kesalahan ke-16, kegiatan desa tidak melibatkan umpan balik masyarakat. Analisis pembenaran, kegiatan dana desa tidak melibatkan masyarakat secara maksimal. Data kesalahan ke-17, masyarakat tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam perencanaan desa. Analisis pembenaran, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan dana desa. Data kesalahan ke-18, transparansi hanya diterapkan pada awal perencanaan. Analisis pembenaran, transparansi desa masih terfokus pada administratif saja. Data kesalahan ke-19, tidak ada publikasi rincian hasil pembangunan yang dibiayai dana desa. Analisis pembenaran, hasil pembangunan dana desa tidak dipublikasikan. Data kesalahan ke-20, fokus transparansi hanya pada aspek administratif. Analisis pembenaran, transparansi desa hanya sebatas administratif. Paragraf bab 1. Transparansi adalah prinsip utama dalam pengelolaan keuangan dana desa untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Prinsip ini diwujudkan melalui penyediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. Dalam konteks desa Karangpaiton, transparansi masih menghadapi tantangan karena perangkat desa hanya mempublikasikan jumlah dana yang diterima tanpa menjelaskan detail penggunaannya. Hal ini menunjukkan perlunya perangkat desa untuk memberikan laporan rinci yang mudah diakses oleh masyarakat seperti melalui website atau media informasi lainnya. Dengan penerapan transparansi yang baik, masyarakat dapat lebih memahami pengelolaan keuangan desa dan terlibat aktif dalam pengawasan, sehingga mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dana. Analisis pembenaran. 1. Topik: transparansi dalam keuangan dana desa. 2. Ide pengontrol. Transparansi harus mencakup akses informasi yang terbuka dan menyeluruh bagi masyarakat. 3. Kalimat pendukung. 1. Prinsip ini diwujudkan melalui penyediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. 2. Dalam konteks dana desa Karangpaiton, transparansi masih menghadapi tantangan karena perangkat desa hanya mempublikasikan jumlah dana yang diterima tanpa menjelaskan detail penggunaannya. 3. Hal ini menunjukkan perlunya perangkat desa untuk memberikan laporan rinci yang mudah diakses oleh masyarakat seperti melalui website atau media informasi lainnya. Kalimat ini mendukung topik dengan memberikan alasan dan detail spesifik yang relevan. 4. Kesatuan. Semua kalimat dalam paragraf berfokus pada satu ide utama, yaitu transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Tidak ada kalimat yang keluar dari konteks tersebut. 5. Korehensi atau kohesi. Kohesi terwujud melalui penggunaan kata penghubung dari repetisi ide. Kata penghubung, tanda kutip prinsip ini. Hal ini menunjukkan dengan penerapan transparansi yang baik. Pengulangan tema, tanda kutip transparansi, tanda kutip informasi, tanda kutip pengelolaan keuangan. Paragraf bab 5. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian di Desa Karangpaiton, perangkat desa telah menunjukkan upaya yang baik dalam menerapkan akuntabilitas seperti melalui bentuk laporan yang sesuai dengan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan seperti keterlambatan pelaporan yang mengurangi efektivitas prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan komitmen terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Dengan akuntabilitas yang diterapkan secara konsisten, pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dalam mendukung program tersebut. Analisis pembenaran. 1. Topik: akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Karangpaiton. 2. Ide pengontrol. Akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. 3. Kalimat pendukung.
1. Berdasarkan penelitian di Desa Karangpaiton, perangkat desa telah menunjukkan upaya yang baik dalam menerapkan akuntabilitas seperti melalui bentuk laporan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. 2. Namun, masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan seperti keterlambatan pelaporan yang mengurangi efektivitas prinsip akuntabilitas. 3. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan komitmen terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Kalimat ini memberikan penjelasan tambahan dan alasan untuk mendukung topik akuntabilitas. 4. Kesatuan. Paragraf ini sepenuhnya berfokus pada akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah desa. Setiap kalimat memperkuat dan mendukung topik utama tanpa menyimpang ke ide lain. 5. Koherensi atau kohesi. Kohesi diperkuat melalui penghubung logis, kata transisi. Namun, oleh karena itu, dengan akuntabilitas yang diterapkan secara konsisten. Repetisi tema. Tanda kutip akuntabilitas, tanda kutip pertanggungjawaban, tanda kutip pelaporan. Koherensi tercapai dengan alur yang logis dimulai dari definisi, analisis permasalahan hingga solusi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.